Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia ya. Amin ya robbal alamin. Nah, pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan PKN SD yang diampu oleh Bapak Susilo Triwidodo, SPD MH. Nah, teman-teman, menurut saya salah satu model pembelajaran yang cocok digunakan untuk membelajarkan salah satu materi PPKN di SD yaitu model pembelajaran Inquiry Based Learning. Nah, di sini saya akan menjelaskan pokok materi tentang model pembelajaran Inquiry Based Learning. Yang pertama ada pengertian model pembelajaran Inquiry Based Learning. Yang kedua ada cara penerapan model pembelajaran Inquiry Based Learning. Yang ketiga ada sintaks model pembelajaran Inquiry Based Learning. Yang keempat ada keunggulan dan kelemahan model pembelajaran Inquiry Based Learning. Memasuki pokok materi yang pertama yaitu tentang pengertian model pembelajaran Inquiry Based Learning. Model pembelajaran Inquiry Based Learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Kemudian, pengertian menurut Piaget dalam Mulyasa tahun 2008 bahwa model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas, agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan mencari jawaban sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan siswa lain. Memasuki pokok materi yang kedua yaitu cara penerapan Inquiry Based Learning. Cara penerapan Inquiry Based Learning antara lain sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat mengondisikan agar peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran, menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai oleh peserta didik. Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan, menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dapat dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, guru dapat membimbing dan memfasilitasi peserta didik untuk merumuskan dan memahami masalah nyata yang telah disajikan. Yang ketiga, guru membimbing peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berhipotesis dengan cara menyampaikan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Kemudian yang keempat, guru membimbing peserta didik dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, guru membimbing peserta didik dalam proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan peserta didik atas jawaban yang diberikan. Yang keenam, guru membimbing peserta didik dalam proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis.
Nah, untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada peserta didik data mana yang relevan. Contoh penerapan model pembelajaran Inquiry Based Learning. Nah, pada model pembelajaran Inquiry Based Learning ini dapat diterapkan di mata pelajaran PPKN SD pada materi norma, hak dan kewajiban, peraturan, lambang negara Indonesia, implementasi sikap sesuai nilai Pancasila, dan lain sebagainya. Pada materi ini, misalnya hak dan kewajiban, seorang guru dapat memberikan stimulation atau rangsangan terlebih dahulu kepada peserta didik dengan menggunakan media berupa gambar atau fenomena berupa contoh perilaku seseorang yang mentaati dan melanggar hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat. Kemudian, peserta didik dapat mengidentifikasi gambar-gambar tersebut dengan mencari tahu permasalahan dan pemecahan atau penyelesaian masalahnya. Sehingga dengan begitu, peserta didik dapat menyimpulkan tentang bagaimana sikap seseorang yang taat terhadap hak dan kewajiban dan bagaimana sikap seseorang yang melakukan pelanggaran hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pokok materi yang ketiga yaitu sintaks model pembelajaran Inquiry Based Learning. Jadi, dalam model pembelajaran Inquiry Based Learning terdapat 6 sintaks. 1. Stimulation atau orientasi atau rangsangan. Langkah ini adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Guru dapat mulai dengan bertanya, mengajukan persoalan, atau menyuruh peserta didik untuk membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. 2. Problem statement atau merumuskan masalah. Langkah ini peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan, sebanyak mungkin memilihnya yang dipandang paling menarik dan fleksibel untuk dipecahkan. 3. Data collection atau pengumpulan data. Langkah ini untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis itu. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan jelas membaca literatur, mengamati objeknya, mewawancarai orang sumber, mencoba atau uji coba sendiri, dan lain sebagainya. 4. Data processing atau pengolahan data. Langkah ini yaitu semua informasi atau hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya itu diolah atau diacak, diklasifikasikan, ditabulasikan, bahkan kalau perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan dengan tingkat kepercayaan tertentu. Selanjutnya yang kelima ada verification. Langkah ini merupakan langkah yang melatih kemampuan rasional siswa, di mana hipotesis yang telah dibuat kemudian diuji dengan cara dibandingkan dengan data yang ada, kemudian ditunjukkan apakah terbukti atau tidak. Yang keenam ada generalization atau kesimpulan. Langkah ini berdasarkan hasil verifikasi dan masukan dari pendidik atau seorang guru dan peserta didik lainnya. Kemudian siswa dapat belajar menarik generalisasi atau kesimpulan tertentu. Selanjutnya, pokok materi yang keempat yaitu keunggulan dan kelemahan model pembelajaran Inquiry Based Learning. Menurut Sanjaya tahun 2006, keunggulan model pembelajaran Inquiry Based Learning adalah sebagai berikut. 1. Model pembelajaran Inquiry merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang,
sehingga pembelajaran melalui model ini dianggap lebih bermakna. 2. Model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi modern, yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. 3. Yaitu model pembelajaran inquiry dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. 4. Dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, artinya siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Selanjutnya, kelemahan model pembelajaran inquiry based learning menurut Sanjaya tahun 2006 adalah sebagai berikut. 1. Jika model pembelajaran inquiry digunakan sebagai model pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 2. Model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran, oleh karena itu terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. 3. Kadang-kadang dalam mengimplementasikan memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. 4. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan materi model pembelajaran inquiry based learning yang cocok digunakan dalam model pembelajaran PPKN di SD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.